Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya, meskipun panas-panas kita akan melakukan diskusi yang mana ini adalah terkait dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah terkait dengan observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Pengawas Pak Satyadi Susewahadi dan kepada Bapak Ibu Guru SDN 1 Karangmulyo, hari ini kita diberikan kesehatan bisa bertatap muka untuk melaksanakan refleksi dari hasil observasi yang telah kita lakukan di bulan Maret. Bapak Ibu, nanti ini acaranya adalah kita merefleksikan terkait dengan praktik kinerja pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas masing-masing. Kemarin sudah saya datangi satu persatu untuk melihat proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Jadi hari ini kita sekedar sharing apa yang kita peroleh, apa yang telah kita praktekkan di dalam kelas, sudahkah sesuai dengan RHK atau perencanaan yang Bapak Ibu pilih di dalam kinerja PMR. Itu Bapak Ibu. Nah, supaya acara ini nanti berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Dengan bacaan umum kita berharap supaya diskusi kita ini, observasi yang sudah kita lakukan bermanfaat untuk kedepannya sebagai pendukung dari pemenuhan kebutuhan belajar siswa-siswi SDN 1 Karangmulyo. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Begini, sebelum kita mulai, panjenengan sudah membuka-buka apa yang sudah saya berikan, apa yang sudah saya nilaikan kepada jenengan semua terkait dengan hasil observasi, hasil perencanaan kerja dari RPP yang sudah Bapak Ibu persiapkan sebelumnya, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan observasi sudah diperiksa RPP-nya sudah sesuai apa belum gitu. Terus tinggal pada hari hanya di tanggal yang berbeda juga, satu hari dilaksanakan satu guru untuk diobservasi. Berikut ini adalah tampilan slide yang saya kemas secara sederhana yang sudah saya lakukan terhadap Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sedang saya observasi di kelas serta tindak lanjut dari pelaksanaan observasi tersebut. Di masing-masing saya ambil dua gambar. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru yang semua
Sudi diobservasi, saya sangat senang pada waktu observasi itu ternyata Bapak Ibu guru memiliki inovasi kreativitas masing-masing di dalam pendayagunaan kinerjanya terhadap pelayanan kepada anak-anak didik semuanya. Ya, mari kita mulai berdiskusi untuk membahas praktik baik. Dengan semua bisa menyanggah, bisa memberikan solusi, dan bisa mengambil segala saripatinya yang dari praktik baik itu mungkin bisa diterapkan di kelas masing-masing. Seperti contoh kemarin itu dalam pembelajaran di kelas kami mengadakan pembelajaran dengan materi matematika mencari mean median modus. Jadi anak-anak itu saya suruh untuk menimbang badannya masing-masing, berat badannya, kemudian saya suruh untuk diskusi untuk mencari mean-nya, mencari mediannya, mencari modus nilai yang sering muncul. Cuman dalam diskusi di masing-masing kelompok itu ternyata masih ada 1 atau 2 siswa yang bisa dibilang mungkin kemampuannya dibilang di bawah dengan temannya. Jadi kurang fokus ketika melakukan diskusi itu, dia kurang fokus, cenderung diam atau hanya bermain sendiri begitu. Yang permasalahan yang saya hadapi itu kira-kira bagaimana kalau ada yang seperti itu. Permasalahan ini adalah ketika berdiskusi ada 1-2 siswa yang mungkin kurang konsentrasi dalam materi tersebut, kurang bisa konsentrasi untuk mengikuti diskusi. Sementara ini sebelum teman-teman menjawab, mungkin dari Bu Bea sendiri yang sudah jenengan lakukan atau upaya yang sudah jenengan lakukan kepada anak-anak supaya lebih efektif itu apa, Bu? Saya sudah berusaha memberikan media yang sekiranya anak itu bisa aktif dalam kegiatan itu, tapi masih belum bisa memberikan hasil yang maksimal begitu. Itu memang kita akan mengacu pada umur ya. Jadi memang beberapa siswa itu keinginannya di dalam bidang studi itu tidak harus sesuai keinginan yang disampaikan guru. Misalnya kita membahas tentang masalah matematik, tetapi matematik sendiri itu kita harus sesuaikan dengan keinginan siswa. Memang anak itu cenderung gaya belajarnya banyak bermain. Jadi sebaiknya untuk kita lakukan, kita arahkan pembahasannya tidak terlalu monoton bidang tersebut. Jadi kita arahkan ke permainan menggunakan media komputer. Di situ banyak ada beberapa permainan, nantinya kita lakukan supaya anak tersebut bisa konsentrasi dari acara tersebut, dari mengambil dari beberapa gambar atau media yang ada di dalam komputer tersebut. Iya, kalau bisa saya ambil kesimpulan, berarti kita itu melayaninya berarti tidak harus dengan diskusi. Tidak harus dengan diskusi, akan tetapi memberikan pelayanan yang sesuai kemampuan dia. Nah, coba kita kaji ulang, apakah dengan diskusi itu sudah efektif dalam kegiatan pembelajaran? Mungkin mean median modus itu langsung praktek, tidak selalu dengan diskusi. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada? Oh iya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Mohon maaf, kita sama-sama belajar, Bu. Menurut pendapat saya dan seperti yang pernah saya lakukan pada anak-anak, ketika anak-anak tidak fokus dalam pembelajaran atau diskusi, saya mencari apa yang mereka sukai dan apa yang mereka tidak sukai. Ketika mereka tidak fokus pada sebuah pembelajaran, itu berarti antara dia tidak suka atau dia bosan. Nah, kalau sudah menemukan kesukaannya, misalnya si A ini dia itu sukanya bernyanyi, dia itu suka teriak-teriak, dia suka bernyanyi. Nah, saya cara mengatasinya menjadikan materi itu sebuah lagu, seperti itu. Karena dia
sepertinya energinya banyaknya di teriak-teriak dan di ngomong. Jadi saya menjadikan materi itu ke dunianya, ke dunia yang dia suka, yaitu bernyanyi atau berteriak-teriak itu tadi. Jadi saya menjadikan materi tadi itu saya masukkan pada lagu yang sudah ada, seperti itu. Mungkin bisa bareng buat ada 5 atau apa, tapi liriknya saya ganti dengan materi pembelajaran yang akan saya ajarkan. Masukan dari Bu Dida, boleh kasih contoh satu lagu yang berkaitan materi yang itu kan harus punya kemampuan lebih ya. Jadi seketika itu muncul lagu. Kalau saya bukan seniman, saya bukan orang seni, jadi buatnya lagu itu harus lama, nyocokan, jangankan buat satu lagu, kita tinggal jiplak ganti liriknya saja lo bingung saya, kadang-kadang. Coba Bu Guru, silakan. Ya, saya ada satu lagu ini kebetulan saya ada referensi dari YouTube. Nah, itu tentang apa namanya, arah mata angin. Jadi lagunya seperti ini: timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Seperti itu. Tepuk tangan. Keren, jadi kita mesti menyesuaikan gitu ya materinya dengan kira-kira lagunya seperti apa, tinggal kasih liriknya masuk begitu aja. Itu mungkin anak-anak dari itu rumusnya bisa dipasang dilakukan, mungkin min, median, modus, min, rata. Mungkin masukan seperti yang dikatakan Bu Dida ini memang bisa juga. Tapi yang dikatakan Pak Ferry juga nggak salah. Semua punya triknya. Jadi kita ini Bu bisa pakai salah satunya atau salah duanya dari beliau-beliau yang mungkin sudah punya pengalaman ke arah sana gitu. Observasi yang kemarin kita lakukan itu sudah sedikit banyak kita diskusikan terkait dengan kekurangan, kelebihan, serta refleksinya. Refleksi itu adalah merupakan dasar dari perbaikan diri kita untuk kedepannya. Mungkin monggo dari Bapak Ibu. Oh iya, Bu Erwin, silakan. Jadi di awal pembelajaran telah dilakukan perencanaan seperti apa? Budaya positif ke anak-anak, misalkan kesepakatan kelas. Jadi anak-anak tidak gurunya yang menawarkan tata tertib atau lain sebagainya, tapi kita didiskusikan dengan warga kelas tersebut. Jadi ini usulan dari anak-anak sendiri yang mengusulkan seperti apa nanti untuk bentuk disiplin di kelas. Nah, terus alhamdulillahnya dari awal hingga beberapa pertemuan dan di akhir semester ini anak-anak sudah mulai menerapkan apa yang mereka cantumkan atau apa yang mereka usulkan sebagai budaya positif di kelas mereka. Jadi itu mungkin bentuk tanggung jawab atau disiplin mereka atas apa yang mereka usulkan terus dilaksanakan seperti itu di kelas saya. Terima kasih Bu Erwin. Dari praktik baik yang sudah dilakukan itu, apakah tidak pernah sekalipun memunculkan masalah terkait dengan budaya positif yang sudah dilakukan di kelas termasuk ke dalam kesepakatan kelas itu? Mungkin ada, misalkan contoh anak-anak lupa membuang sampah sembarangan. Iya. Nanti itu secara refleks, secara tidak langsung temennya itu akan mengingatkan, "Yo, kamu buang sampah sembarangan," gitu. Nanti pasti akan diambil lalu dibuang ke tempat sampahnya. Jadi saling mengingatkan kepada temannya yang mungkin lupa atau tidak sadar telah melanggar peraturan yang telah dibuat sebagai budaya positif. Oke, tapi tidak secara menghukum temannya ya? Kayak misalkan denda. Enggak ya? Sepertinya tidak hanya mengingatkan saja, tidak ada bentuk hukuman atau denda dan lain sebagainya. Iya. Kami mau bertanya Bu Lastri terkait dengan kesepakatan kelas, karena di kelas saya sendiri itu juga sama seperti itu. Awalnya kita membuat kesepakatan bersama siswa, jadi tidak dari guru sendiri yang membuat peraturan. Tapi berjalannya waktu, beberapa anak itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah
dibuat bersama, gitu. Ketika diingatkan dengan temannya, ada yang mau, ada juga yang tidak mau. Mungkin Bu Lasti bisa memberikan trik atau apa biar anak-anak itu bisa menumbuhkan kesadaran kepada anak-anak ketika diingatkan juga mau melaksanakannya dengan ikhlas. Begitu. Terima kasih. Ya. Menjawab dari pertanyaan dari Bukit, kita sebagai seorang guru harus seperti sering-sering mengingatkan kepada anak-anak. Jadi kalau gurunya teledor, nanti siswanya juga akan teledor. Jadi introspeksi ke kita sendiri seperti itu. Kalau menurut saya, jadi anak-anak sering diingatkan. Tadi sudah buang sampah ke tempatnya apa belum? Terus apa peraturan yang lain, siapa yang telat tadi gitu, sering-sering diingatkan, sering-sering diajak berkomunikasi siswanya agar budaya positif yang sudah disepakati bersama itu juga bisa dijalankan, tidak hanya muridnya tapi juga bersama dengan gurunya. Kan yang di dalam kelas kan tidak murid saja tapi ada gurunya. Bahwa budaya positif terkait dengan kesepakatan kelas itu bisa berjalan karena mungkin efektivitas dan keseringan kita memberikan contoh kepada anak didik. Segala sesuatu itu dimulai dari diri kita sendiri, dari diri, bukan dari orang lain. Selanjutnya Pak Febri mungkin ada masukan? Oke. Pertanyaan aja. Oh, pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan tentang bagaimana cara mengondisikan kelas yang jumlah siswanya itu banyak, ya, tanpa harus kekerasan atau yang lain sebagainya. Dan disiplin mengajak siswa itu untuk disiplin dalam menaati peraturan yang disepakati. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum saya memberikan kelonggaran waktu kepada Bapak Ibu Guru untuk menjawab, saya ingin bertanya ulang Bapak. Terkait dengan pertanyaan Pak Febri, ini ada yang ngulik pikiran saya. Dengan terkait dengan permasalahan itu sudah melakukan suatu solusi apa? Solusinya yang saya terapkan yaitu menegur, kemudian memanggil beberapa anak yang memang melakukan hal tersebut, cuman pada kelanjutannya itu terjadi kembali gitu. Jadi bagaimana solusi agar siswa-siswa di kelas saya itu memang yang kan banyak sekali siswa itu mau konsentrasi dalam belajar. Jadi mungkin atau memang metodenya yang kurang atau pembelajarannya kurangnya saya tidak tahu. Mungkin ada yang bisa membantu untuk menghadapi permasalahan saya seperti itu. Iya, kayaknya saya pernah melihat permasalahan ini di waktu observasi itu. Bu Asti, silakan. Iya, kayaknya ada praktik baik dari Bu Asti. Ini Pak Febri, jadi kelas saya menerapkan yang namanya diferensiasi proses. Jadi anak itu dikelompokkan. Ada tiga kelompok di sini. Yang namanya kelompok auditori, kelompok kinestetik, sama kelompok visual. Artinya kelompok auditori itu anak itu dikelompokkan berdasarkan mereka
yang suka proses pembelajaran mendengarkan. Terus yang kedua dikelompokkan ke kinestetik. Kinestetik itu mereka sih gampang jalan-jalan, orang dewe gitu. Jadi aktivitas. Dan yang ketiga kelompok visual. Jadi mereka suka kelompok siswa yang suka melihat dengan benda-benda konkret. Misalnya kita menggunakan media belajar yang membuat mereka tertarik. Jadi dikelompokkan. Dan setelah pengelompokan itu nggak hanya dikelompokkan aja, dikasih aktivitas sesuai dengan kelompok-kelompok tersebut. Tentunya dengan penugasan yang berbeda ya. Iya, karena auditori, visual, dan kinestetik itu adalah 3 hal yang berbeda. Jadi anak yang senang ini baca, anak yang suka jalan-jalan tapi dapat ilmu, ada yang suka mendengarkan sambil melihat video YouTube dia bisa, tapi dengan membaca buku dia tidak bisa. Ada yang seperti itu. Jadi masukan seperti ini, masukan seperti yang dikatakan oleh Bu Asti, diferensiasi proses, produk, dan diferensiasi konten itu sangatlah penting. Konten, proses, produk. Konten itu adalah isi, materi. Jadi materinya itu dibedakan Pak, antara yang kinestetik, auditori, dan visual. Sendiri-sendiri. Kalau menurut saya, sedikit tambahan dari saya, untuk mengatasi jumlah siswa yang banyak itu dengan cara penataan ruang. Karena kalau penataan ruang yang tidak pas akan terlihat sempit. Di anak-anak juga akan gimana nih? Bosan, kurang leluasa atau yang seperti itu. Jadi kalau tata ruang kelasnya sedikit bisa diatur agar lebih leluasa, itu akan menyamankan di siswa kita. Dari saya. Oh iya. Tambahan sedikit dari Pak Wawan, pada intinya saya meringkas bahwa penataan ruang itu juga penting. Penataan ruang yang mungkin bangkunya itu terlalu berserakan itu akan membuat anak menjadi kurang leluasa. Seperti itu ya. Iya. Tambahan lagi, kalau ini jadi masukan untuk Bapak Ibu, mungkin media dan model pembelajaran. Medianya itu panjenengan buat yang menarik buat anak-anak. Mungkin anak-anak akan lebih terpaku dengan media jenengan, jadi anak-anak bisa konsentrasi, bisa belajar efektif dengan media yang jenengan persiapkan. Bapak Ibu Guru, kita ice breaking sebentar supaya tidak terlalu tegang dengan apa yang kita diskusikan ya. Silakan berbaris di ruang longgar sini. Silakan yang cewek-cewek, yang cowok-cowok gitu. Iya, cewek-cewek, cowok-cowok. Silakan. Ya. Monggo Pak Wawan di depan. Pak Farid di belakangnya, kemudian Pak Febri. Ya. Petunjuknya adalah jenengan langsung kerjakan sesuai. Tapi kalau saya perintahnya berlawanan dengan petunjuk, maka jenengan lakukan berlawanan dengan petunjuk. Contoh, kanan, jenengan kiri. Ini kan di awalnya saya berikan petunjuk dulu. Tidak sebenarnya kanan, berarti jenengan mencak kiri. Sebenarnya depan, kayak gitu misalnya. Oke? Bersiap Bapak Ibu? Terkait dengan mungkin ada praktik baik atau refleksi dari kesulitan yang Bapak Ibu hadapi ketika observasi di bulan Maret kemarin. Terima kasih waktunya. Ada
permasalahan yang kami hadapi di kelas itu ruang kelas saya itu tepi jalan, pas mepet sama jalan, sehingga sering terlalu bising ketika ada kendaraan-kendaraan besar lewat, kemudian ada dilewati mobil-mobil yang membunyikan sirine ataupun anak-anak muda yang memakai sepeda motor dengan yang gobrong-gobrong seperti itu, sehingga itu membuat konsentrasi di kelas sering terganggu begitu. Mungkin ada solusi atau trik dari teman-teman sehingga di kelas itu bagaimana caranya tidak terlalu mengganggu konsentrasi anak-anak ketika belajar begitu. Terima kasih. Setiap kali ada permasalahan pasti ada solusi, ya Bapak Ibu. Terkait dengan permasalahannya Bu Pik ini, bagaimana mengefektifkan supaya anak itu belajar bisa konsen tanpa ada gangguan, baik itu sirine, knalpot drone ataupun yang lainnya. Mungkin ini sudah sewajarnya saya kembalikan karena ini ilmu coaching. Mungkin pernah dilakukan oleh Bu Pik untuk mengatasi seperti itu. Perihal tentang apa yang sudah dengan lakukan? Sementara ini hanya bisa menyediakan kadang media-media atau apa, tapi saya perhatikan itu juga kurang efektif gitu. Makanya saya juga masih bingung bagaimana agar itu tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap kegiatan belajar anak. Oh iya, pindah kelas saja gimana Bu? Oh iya, mungkin ada dari permasalahan Bapak Ibu yang sama? Jadi saya mengajarkan siswa itu untuk gimana bisa menyatu dengan kondisi apapun dengan alam. Jadi anak-anak yang pertama kali itu saya ajak ke luar kelas, entah itu di lapangan atau di tempat yang lain. Saya ajarkan gimana cara menyatu dengan alam dengan cara seperti yang dilakukan oleh beberapa guru di bidang seni untuk drama. Jadi situ anak-anak saya suruh untuk latihan pernafasan. Jadi pada waktu tarik nafas itu ditahan sambil membayangkan segala yang indah. Walaupun kita berada di dekat dengan kendaraan yang fisik, tapi pada waktu kita melakukan semacam itu, akhirnya akan terfokus dari hal yang kita pikirkan berdasarkan pernafasan tersebut. Dan alhamdulillah setelah dilakukan itu awalnya berjalan 75% berhasil. Terus setelah itu saya ajak ke kelas. Saya ajak ke kelas juga ada hal semacam itu. Saya terapkan seperti lagi, sambil lalu saya pandu dengan kata-kata suatu misal begini. Sebelum kita melakukan konsen berdasarkan itu, anak-anak saya suruh memejamkan mata. Memejamkan mata, terus saya yang ngomong, anak-anak, bahwa pada hari ini suasana begitu indah dan kita terdengar sepoi-sepoi angin yang menarikkan beberapa goyangan lewat dedaunan. Nah, rasakanlah kesenangan itu melewati pori-pori yang ada di dalam tangan maupun di depannya. Setelah itu anak merasakan, ada yang merasakan rasa dingin, ada yang merasakan hangat, dan ada yang lain gitu. Jadi saya coba belajar langsung ke arah pernapasannya. Nanti kalau ada energi masuk enggak waktu itu, karena energi yang masuk ada yang lewat getaran tangan, ada yang lewat getaran dari tubuh lewat punggung ataupun dari ubun-ubun. Dari situ alhamdulillah mereka semuanya
lakukan dan berhasil. Itu dari pengalaman saya. Mungkin kalau teman-teman yang lain bisa mencoba, ya silahkan. Menurut Pak Farid, solusi untuk mengatasi kegaduhan seperti itu bisa konsentrasi, bisa pakai PSE ya Bu. PSE itu bagus, bisa memang untuk melatih mengembalikan emosional anak. 1 PSE, 2 memberikan anak-anak di tempat yang lebih nyaman. Saya rasa permasalahan dari observasi yang telah kita lakukan ini sudah tercover semua, sudah tercurhatkan, sudah berbagi praktik baik, sudah memberikan solusi kepada teman-teman melalui refleksi dan inovasi yang mungkin kita bisa pakai di kemudian hari untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas partisipasinya hari ini. Kita bisa melakukan diskusi terkait dengan observasi yang sudah kita lakukan di bulan Maret kemarin. Oke, saya cukupkan sekian. Semoga ilmunya ini tadi yang saling berbagi, saling sharing bisa bermanfaat untuk semuanya. Begitu ya? Ya, saya ucapkan terima kasih dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.